Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film action yang dibintangi oleh kakek saya sendiri, yaitu Master Jackie Chan, yang berjudul Shaolin Wooden Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria bisu, lemah, yatim pula yang hidup di sebuah perguruan Shaolin untuk menjalankan sebuah misi. Oke, daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Cerita dimulai di sebuah ruangan gelap dari sebuah perguruan Shaolin di mana seorang bernama Jackie sedang melawan 5 bisu sakti dari perguruan agar bisa lulus dan resmi menjadi seorang biksu. Setelah berhasil melawan para biksu sakti itu, kemudian dia harus melewati lorong manusia kayu yang di dalamnya terdapat banyak sekali boneka kayu yang sudah didesain dengan berbagai jurus kungfu. Scene berpindah di kamar Jackie dan teman-temannya, di mana ternyata semua hanyalah mimpi. Pada kenyataannya, Jackie belum bisa melewati tahap tersebut karena dia memang belum pernah berlatih kungfu selama ia berada di sana. Jackie dan teman-temannya masih di tahap awal berlatih, yang membuat mereka harus mengambil air di sungai menggunakan sepatu besi untuk memperkuat fisik mereka. Lama-kelamaan Jackie mengeluh dengan latihan fisiknya karena dia selalu terbayang-bayang peristiwa pembunuhan ayahnya di masa lalu yang dibunuh oleh seorang ahli bela diri yang menggunakan sebuah topeng. Saat Jackie melamun, tiba-tiba ada seorang biksu wanita bernama Lima mendatanginya. Dia adalah sahabat guru besar Shaolin yang datang ke sana untuk sebuah urusan. Jackie diberi nasihat oleh Lima yang mengatakan bahwa jika ingin belajar kungfu Shaolin, dia harus mempunyai tekad yang besar dan jiwa yang kuat. Karena dengan prinsip seperti itu, maka Jackie bisa menjadi seorang master kungfu sejati. Mendengar nasihat dari Lima, Jackie pun menjadi semangat untuk lebih keras lagi dalam berlatih. Tetapi sayangnya saat langit mulai gelap, Jackie belum selesai dalam mengerjakan tugasnya, yang membuat Jackie diusir dari perguruan karena dianggap tak serius dalam berlatih. Namun Jackie terus memohon kepada sang guru agar tidak diusir. Akhirnya sang guru pun menurutinya asalkan Jackie mampu menyelesaikan tugasnya hari ini juga. Setelah itu, Jackie kembali menjalankan tugas lain, di mana kali ini ia ditugaskan untuk membelah kayu bakar. Tak lama kemudian, Jackie melihat seorang biksu yang sedang mabuk. Biksu ini sangat suka minum arak. Dalam hati Jackie yang paling dalam, sebenarnya dia sudah sangat ingin diajarkan kungfu, yang membuat Jackie memohon kepada biksu itu untuk mengajarkannya kungfu. Namun bukannya mengajarkan kungfu pada Jackie, biksu itu malah pergi meninggalkan Jackie dan memberitahu Jackie cara untuk menyeimbangkan badan. Saat latihan menyeimbangkan badan, Jackie melihat ada seorang biksu muda yang memasuki sebuah kawasan terlarang. Jackie yang penasaran pun mengikuti mereka memasuki sebuah gua. Di gua itu ternyata ada seseorang yang tengah dikurung dan dirantai. Kemudian Jackie mendekati orang itu. Walaupun orang itu menolak kedatangan Jackie, tapi akhirnya mereka berdua menjadi teman. Dan Jackie diminta untuk datang lagi membawa roti dan sebotol arak yang dia curi dari biksu pemabuk. Orang itu merasa bahwa Jackie adalah teman satu-satunya.
Jadi, dia menceritakan mengapa dia bisa dikurung di gua itu. Ternyata dia dulu pernah menciptakan jurus mematikan bernama Auman Singa yang dia salah gunakan demi kepentingan pribadi. Jackie juga diberitahu kalau mau diajarkan tentang jurus Auman Singa, dia harus membuatnya bahagia. Hal itu membuat Jackie bersemangat untuk kemudian kembali mencuri arak. Karena kelakuannya itu, Jackie diberi hukuman membersihkan dapur. Setelah itu, Jackie pergi lagi menuju gua. Kemudian, Jackie diajarkan teknik dasar kungfu agar nantinya Jackie bisa lulus dari perguruan. Dragonet C. ऐसे दाहिने घुटने को मोड़ो. Keesokan paginya, Biksu 5 yang melihat Jackie berlatih mengetahui bahwa jurus yang Jackie pelajari adalah jurus mematikan yang dilarang dari perguruan Shaolin. Dia mencoba mengingatkan dan memberi nasihat kepada Jackie agar tidak menyalahgunakan jurus itu. Melihat sikap Jackie yang rendah hati dan penuh semangat, akhirnya Biksu 5 bersedia untuk mengajari Jackie sedikit ilmu kungfunya. 5 mengajarkan jurus 8 ular miliknya di sebuah tempat yang cukup licin, di mana Jackie diminta untuk memusatkan pikiran dan hatinya lalu fokus pada satu titik agar bisa membuat tubuhnya seimbang. Setelah berhasil menguasai ilmu yang diberikan 5, Jackie kembali memperdalam ilmunya dengan berlatih kembali bersama temannya di gua. Jackie berusaha menguasai semua jurus yang diberikan agar bisa melewati ujian di perguruan Shaolin, dan dia bisa hidup bebas di luar sana. Temannya itu meminta Jackie untuk tidak menceritakan kedekatan mereka dan diminta untuk bersumpah bahwa suatu saat nanti ia tidak akan pernah berkhianat. Temannya itu juga meminta Jackie untuk memberikan sebuah benda kepada orang pincang yang berada di kota King. Kemudian, Jackie pergi ke lorong manusia kayu, tempat di mana ujian paling berat yang ada di perguruan itu. Banyak sekali orang yang gagal dalam melewati lorong itu. Tapi, jika Jackie berhasil melewatinya, maka dia dinyatakan lulus dan resmi menjadi saudara di perguruan Shaolin. Setelah itu, Jackie menuju ke sebuah tungku panas yang terdapat sebuah simbol perguruan. Sebagai syarat terakhir, Jackie harus menandai kedua tangannya dengan simbol tersebut untuk identitasnya sebagai bagian dari perguruan Shaolin. Keesokan harinya, Jackie menemui guru besarnya untuk berpamitan. Sebelum pergi, sang guru bertanya, dari mana Jackie belajar ilmu kungfu itu? Jackie yang tidak bisa berbicara hanya menganggukkan kepalanya. Hal tersebut membuat guru besarnya yakin bahwa Jackie sudah masuk ke wilayah terlarang. Sang guru menyadari bahwa semua ini pasti akan terjadi. Kemudian, dia berpesan kepada Jackie agar menggunakan kungfunya untuk berbuat kebaikan dan juga menolong sesama. Sebelum pergi, guru besar memberikan sebuah gulungan bambu yang bisa digunakan saat ia berada dalam bahaya. Jackie juga bisa pergi ke sebuah semak kecil di Bukit Angin, di mana di sana ada sang guru agung yang bisa dimintai tolong. Setelah itu, sesuai amanat yang diberikan temannya, Jackie menemui orang pincang itu, kemudian memberikan benda yang dititipkan temannya. Adegan berpindah ke sebuah restoran lokal di mana terlihat adanya kerusuhan.
di mana ada beberapa orang yang berulang kali makan di tempat itu tetapi tidak membayar. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka justru malah menggoda anak dari pemilik restoran tersebut. Jackie yang melihat itu tidak bisa tinggal diam dan lebih memilih menolong mereka sekaligus mengasah kemampuannya. Jackie menemukan fakta bahwa orang-orang itu adalah komplotan dari geng hijau dan harimau putih. Mereka memang komplotan perusuh di desa ini, dan yang sangat mengejutkannya, komplotan tersebut dipimpin oleh temannya yang selama ini dikurung di gua. Karena memang dia penjahat yang membuat malu nama perguruan sehingga membuatnya dikurung dan diasingkan atas tindakannya. Tapi Jackie sama sekali tidak mengetahui hal ini. Mereka semua sedang menunggu kedatangan pemimpin mereka sambil menculik gadis dari pemilik restoran untuk menjadi persembahan bagi sang ketua. Malapetaka yang ditakuti oleh sang guru besar pun terjadi. Pemimpin penjahat itu berhasil melarikan diri dari goa. Sang guru dengan cepat mengerahkan semua pasukannya agar bisa menangkapnya kembali sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sisi lain, pemimpin penjahat dan anak buahnya sedang menuju ke sebuah perguruan untuk membalas dendam. Karena ternyata guru besar di perguruan tersebutlah orang yang menangkap dan mengurungnya. Di sini, pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Singkat cerita, malam pun tiba. Komplotan penjahat itu mulai melancarkan aksinya untuk menculik anak pemilik restoran. Adiknya yang mengetahui itu pun langsung pergi membawa uang tebusannya bersama Jackie. Dalam perjalanannya, mereka melihat guru besar dan para biksu lainnya sedang berusaha menangkap pemimpin penjahat yang dulunya adalah teman Jackie. Karena merasa kasihan dengan temannya, Jackie pun membantunya untuk lolos dari kejaran para biksu. Setelah itu, si adik bercerita bahwa kakaknya diculik oleh komplotan geng naga hijau. Lalu teman Jackie itu berjanji kepada Jackie untuk menyelamatkan putri pemilik restoran sebagai balas budinya karena telah dibantu meloloskan diri dari para biksu. Saking polosnya, Jackie tidak menyadari sedang dipermainkan. Setelah itu, mereka kembali ke restoran dan melaporkan kepada pemilik restoran bahwa putrinya belum ditemukan. Pemilik restoran itu sempat kecewa dengan jawaban mereka. Tapi, tak lama kemudian perempuan itu muncul, yang berarti pemimpin penjahat itu sudah menepati janjinya. Lalu, mereka kembali ke tugasnya masing-masing, di mana anak laki-laki pemilik restoran itu kembali melayani para pengunjung. Kemudian, ada seorang bapak-bapak bernama Cuan bertanya-tanya terkait geng naga hijau. Si pemuda yang curiga dengan pertanyaan Cuan enggan menjawab pertanyaannya. Dan hal itu membuat keadaan menjadi tegang. Hingga akhirnya anak laki-laki itu menantang Cuan untuk bertarung tanpa mengetahui siapa sosok Cuan sebenarnya. Di sana Cuan mengeluarkan sebuah jurus yang sangat memorable di ingatan Jackie, di mana jurus tersebut sama dengan jurus pembunuh bertopeng yang membunuh ayahnya. Merasa menemukan jawaban, Jackie langsung mengambil alih untuk melawan Cuan. Siapakah sosok Cuan ini sebenarnya? Apakah benar bahwa dia adalah pembunuh ayahnya Jackie? Keesokan harinya, Jackie menuju ke Bukit Angin menemui sang guru agung untuk memperdalam ilmunya. Setibanya di sana, sang guru langsung mengetahui maksud dan tujuan Jackie.
Di sana, Jackie pun menemukan lagi sebuah jawaban bahwa benar kalau temannya yang berada di gua adalah murid Shaolin yang sangat tangguh. Dahulu dia ditangkap oleh 3 orang pesilat yang tadi ia bantai di awal film. Karena dia telah menggunakan kungfunya untuk sebuah kejahatan dan menindas para warga. Dia diadili atas kejahatannya. Karena sudah membuat sang guru agung menanggung malu atas perbuatan muridnya, guru agung memutuskan untuk memasukkannya ke penjara. Dia juga berhenti menjadi guru besar di Shaolin dan menghabiskan sisa umurnya dengan bertapa. Jabatan guru besar pun diberikan kepada biksu yang merupakan guru besar di perguruan Shaolin saat ini. Kemudian, demi penghapusan dosa, guru agung rela membutakan matanya sendiri. Shin kembali saat Jackie datang untuk memohon agar mengajarinya kungfu. Namun sang guru agung tak sanggup lagi mengajari ilmu kungfu kepada orang lain. Bukan tanpa alasan. Faktanya, sang guru agung sudah dekat dengan ajalnya. Untuk itu, sang guru agung pun memberikan sebuah kitab kungfu bernama Penakluk Iblis dan memasrahkan tugas ini kepada guru besar di Shaolin. Dan Jackie pun berlatih untuk mengasah jurusnya. Tibalah waktu pertarungan dimulai, di mana kabar tersebut terdengar oleh Chuan yang terlihat sudah mendatangi lokasi. Fakta kebenaran akan sosok Chuan pun terlihat, di mana ternyata Chuan adalah guru dari ayah Jackie. Selama ini, Jackie mencari keberadaan pembunuh ayah Jackie lewat jurus yang pembunuh tersebut gunakan untuk membunuh ayahnya. Hal itu bertujuan agar sang pembunuh terpancing untuk mengeluarkan jurusnya. Kemudian, teman Jackie yang merupakan penjahat pun datang beserta pasukannya dan langsung menantang Chuan untuk bertarung. Akhirnya, pembunuh ayah Jackie terungkap yang ternyata itu adalah teman Jackie sendiri. Hal itu terbukti ketika ia menggunakan jurus yang sama dengan yang ia gunakan saat membunuh ayah Jackie. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Jackie menyimpan sebuah rahasia sejak awal film tadi, di mana ternyata ia tidaklah bisu, tetapi hanya berpura-pura saja. Hal itu bertujuan agar ia mendapatkan simpati dari orang-orang. Dengan penuh amarah dan dendam selama puluhan tahun, dia pun menyerang temannya sendiri. Jackie sebenarnya tak ingin membunuhnya, mengingat banyaknya memori yang mereka lewati berdua. Jackie hanya meminta temannya itu untuk bertobat dan kembali ke dalam gua. Tetapi temannya yang sudah mengakui kesalahannya lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya, Jackie diresmikan sebagai biksu untuk selamanya. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang selama ini kita impikan. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua teman kalian yang pura-pura bisu untuk membalaskan dendam. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsahamnida. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.